Belajar kalkulus bersama Aziza. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah limit. Apa itu limit? Limit adalah nilai yang mendekati fungsi tertentu. Penerapan limit dalam kehidupan, ya, konsep limit itu adalah pusat dalam banyak masalah di fisika, rekayasa, dan ilmu sosial serta bidang kedokteran, kimia, juga ekonomi. Nah, jadi fungsi limit ini penerapannya itu diterapkan dalam bidang fisika, kemudian rekayasa dan ilmu sosial, kemudian kedokteran juga menggunakan ilmu limit. Nah, langsung saja kita masuk pada masalah yang mengarah ke konsep limit. Ya, ini tujuannya supaya kalian tuh ada gambaran, ada bayangan, oh limit itu tuh yang seperti ini loh. Oke, langsung saja ya. Yang mengarah ke konsep. Nah, di sini ada sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat sebuah segi empat ya. Nah, dalam konsep limit ya, kita akan membuat ya si segi empat ini apakah bisa memenuhi lingkaran ini. Nah, kita coba untuk ini ya, kita misalkan L0 L0 ya, untuk yang L0-nya bisa atau tidak gitu kan ya. Nah, kita coba ya, untuk yang pertama itu kan L4, lingkaran dengan segi 4 gitu kan ya, di dalamnya segi 4. Kemudian kita tambah lagi untuk yang lingkaran yang kedua. Lingkaran kedua ini terdapat segi 4-nya bertambah menjadi segi berapa itu? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menjadi segi 8. Ya, menjadi segi 8. Nah, kemudian supaya si segi 4 ini bisa berbentuk seperti lingkaran yang memilinya ini, kira-kira butuh segi berapa ya? Kalau kita tambah lagi seginya nih, semisal segi 10, nih, segi 10, apakah sudah memenuhi untuk memenuhi lingkaran ini ataukah belum? Coba kita coba ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ya, masih 6 ya. Delapan, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah si L10 ini sudah memenuhi lingkaran ini? Kan tidak ya teman-teman. Segi 4 yang di dalam ini apabila kita tambah menjadi segi lebih banyak, dia tidak mungkin akan berbentuk lingkaran sempurna seperti ini. Sebab dia tidak mungkin ya teman-teman ya, sebuah segi bisa berbentuk sempurna lingkaran itu tidak mungkin. Nah, tetapi ia mendekati teman-teman. Dia tidak berbentuk sempurna, tapi ia mendekati si lingkaran. Nah, itu yang dimaksud dengan limit ya, yang mendekati. Dia bukan nilai yang pas, tetapi yang mendekati. Nah, seperti itu. Maka untuk L berbentuk lingkaran, kita membutuhkan nggak tahu L sampai berapa, maka oleh karena itu kita sebut dengan Ln.
ya. Kita sebut dengan ln. Nah, seperti Oke, selanjutnya ada gambar 2 untuk contoh masalah yang mengarah ke konsep limit supaya kalian lebih paham apa itu maksudnya limit. Kita kerjakan untuk yang masalah kedua. Untuk gambar yang kedua ini ada sebuah kurva ya. Di sini kita ingin menentukan panjang garis fx. Panjang garis fx. Nah, untuk menghitung panjang garis fx, kita menggunakan pendekatan limit ya. Menggunakan pendekatan limit dengan cara kita perhatikan kurva ini kan berbentuk seperti gitu ya. Nih. Dia melengkung, tidak yang garis ya. Garis-garis seperti ini. Itu tidak. Nah, lalu bagaimana cara menghitung berapa panjang si kurva? Ya kan? Caranya sama, kita menggunakan pendekatan limit seperti si lingkaran yang tadi. Ya, seperti si lingkaran yang tadi. Yakni, kita ambil garis lurus 1, kemudian 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Cara menghitungnya dengan menggunakan garis yang gitu. Nah, seperti ini. Garis yang berbentuk lurus tetapi dia selalu berbengkok-bengkok mengikuti si kurvanya. Tetapi si garis ini tidak mungkin bisa benar-benar menyerupai si kurva. Jadi dia terbentuk dari sebuah garis seperti ini ya, garis lurus yang patah-patah seperti itu. Itu merupakan pendekatan kurva, pendekatan limit juga teman-teman ya. Dia tidak berbentuk asli yang pas, tetapi yang mendekati ya. Jadi limit itu yang mendekati bukan yang nilai pas. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, setelah memahami masalah yang mengarah ke konsep limit, selanjutnya kita akan memahami secara intuisi atau secara feeling ya. Nah, di sini ada fungsi X sama dengan X pangkat 3 min 1 per X min 1 dengan X-nya adalah 1. Kita mempunyai sebuah fungsi fx sama dengan X pangkat 3 min 1 per X min 1 dengan nilai X-nya adalah 1. Oke, kita akan kerjakan untuk fx-nya 1 sama dengan 1 pangkat 3 minus 1 per 1 min 1. Nah, 1 pangkat 3, 1. 1 dikurang 1, 0. 1 dikurang 1, 0. Nah, untuk fx sama dengan X pangkat 3 min 1 per X min 1 dengan nilai X-nya 1 itu tidak terdefinisi teman-teman. Karena hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0 ini tidak ada maknanya ya, tidak terdefinisikan. Nah, terus seperti apa? Bagaimana? Kita menggunakan pendekatan konsep limit ya. Kita menggunakan konsep limit. Kita menggunakan limit. Nah, lalu bagaimana kalau fungsi ini X-nya bukan 1, tetapi X-nya mendekati 1? Apakah mendapatkan nilai? Apakah bisa ada nilainya? Seperti itu. Nah, kita akan coba menggunakan tabel nilai
diagram skematis dan grafik ya. Untuk fx-nya tidak sama dengan 1 tetapi x-nya mendekati 1. Di sini ada tabel nilai yang akan menunjukkan bagaimana kalau fungsi x pangkat 3 min 1 per x min 1 itu x-nya bukan 1 tetapi x-nya mendekati 1. Kita akan membuktikan untuk fungsi x pangkat 3 min 1 per x min 1 apabila x-nya mendekati 1 bukan nilai pas 1. Oh ya teman-teman, untuk x mendekati suatu angka itu bisa dari kanan dan dari kiri ya teman-teman. Untuk yang dari kanan itu dimulai dari yang atas ya. Kemudian yang dari kiri itu pasti dimulai dari bawah. Jadi dari atas ini kanan, dari bawah ini adalah kiri. Seperti itu. Kalau dari kanan itu artinya dia lebih besar nilainya dari nilai yang pasnya. Kemudian untuk yang sebelah kiri itu merupakan nilai yang lebih kecil dari nilai pasnya. Seperti itu. Oke. Kita lihat di sini untuk x-nya 1,25 nih. 1,25. Untuk x 1,25 itu menghasilkan 3,8. 13. Kemudian untuk 1,1 menghasilkan 3,3. 10. Dan seterusnya itu menghasilkan 3,003. Ya, sampai sini. Nah, berapa nih? Untuk 1,000. Nah, oke, untuk sebelah kanan sudah ya. Lanjut kita untuk sebelah kiri. Sebelah kiri, ya, kita mulai dari 0,75 menghasilkan 2,313. 2,313, iya benar. Kemudian untuk ke atas lagi 0,9. 0,9 menghasilkan 2,710. Sampai ke 0,999 hasilnya 2,997. Di sini bisa disimpulkan bahwa apabila x-nya 1 itu tidak akan menghasilkan atau dia tidak terdefinisi. Namun apabila x-nya mendekati 1, malah justru ia mempunyai nilai teman-teman. Nah, di sini nilainya berapa nih kira-kira? Kira-kira berapa? Dia mendekati 3 ya teman-teman ya. Mendekati 3, lihat nih. 2,997, 3,003. Nah, otomatis dapat disimpulkan berarti ini mendekati 3 hasilnya. Nah, seperti itu. Oke, kita buktikan untuk yang cara kedua yaitu diagram skematis, teman-teman. Selanjutnya kita coba menggunakan diagram skematis. Untuk di dalam diagram skematis berikut ya, bisa dilihat bahwa untuk x mendekati 1 dari kanan ya. Nih, kita bisa lihat dari kanan ini untuk 1,25. Dia menghasilkan 3,813. Nah, selanjutnya untuk 1,1 menghasilkan 3,10 dan 1,0. Semakin nilainya ke bawah ya, dia semakin berdempet. Kita lihat untuk yang dari kiri ya, 0,75 dia paling jauh, kemudian mendekat lagi untuk 0,9. Tapi untuk yang 0,99, 0,999, 1,601, 1,
dengan 1. Nah, semakin nilainya mendekati 1, ya semakin berdempet. Semakin berdempet. Dan di sini juga terlihat ya, untuk X yang mendekati 1 itu jelas di sini, yakni mendekati 3. 3,030, 3,0003, 2,997, 2,9970. Ini kan mendekati 3 ya. Lalu kita coba menggunakan grafik Y sama dengan Fx. Selanjutnya adalah grafik Y Fx sama dengan X pangkat 3 min 1 per X min 1. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk ini X dari kanan dan X dari kiri mendekati 1. Ya, ini Fx mendekati 3. Kita lihat nih, untuk yang mendekati 1 dari kiri. Ya, set. Dia mendekati 3 kan ya? Dari kanan. Dari 3. Semakin dia mendekati 1, maka dia semakin mendekati si 3 ini. Nah, maka dapat disimpulkan untuk X 1, ya, untuk X nilainya 1, itu dia tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Namun, apabila X mendekati 1, maka ia mendekati 3 hasilnya ya. Nah, jadi kesimpulan seperti itu. Apabila X sama dengan 1 ya, untuk fungsi ini, untuk fungsi fx x pangkat 3 min 1 per x min 1, apabila x-nya sama dengan 1, maka ia tidak terdefinisi. Namun apabila x-nya mendekati 1, maka hasilnya adalah mendekati 3. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dapat kita tulis ya, tulis secara aljabarnya seperti ini teman-teman. Limit sama dengan X pangkat 3 min 1 per X min 1 dengan X mendekati 1, itu adalah hasilnya adalah 3. Kemudian ini dapat dari mana sih? Kenapa bisa seperti ini gitu kan? Nah, ini bisa kita jabarkan ya. Seperti ini. Jadi dapat 3 ini dari mana kok bisa X pangkat 3 min 1 per X min 1 ujuk-ujuk menjadi 3. Ini dapatnya dari mana? Nah, jadi dapatnya dari sini. Nah, ya, untuk limit X min 1 per X min 1 dengan X mendekati 1. Nah, seperti ini. X pangkat 3 min 1 ini kita faktorkan menjadi X min 1 kemudian X pangkat oke. Kita di bawah saja seperti ini. Kita faktorkan ya. Kita tulis kembali limit X mendekati 1. Kita faktorkan untuk X min pangkat 3 min 1 itu menjadi X min 1. Ya, dalam kurung X min 1, kemudian X min 2 plus X plus 1 min
X min 1. Maka untuk X min 1 di pembilang dan penyebut, ya, ini kan ada X min 1 di pembilang dan penyebutnya sama-sama nih, X min 1. Nah, ini kita coret saja teman-teman ya, kita bagi, maka hasilnya kan menjadi 1 ya. Jadi tidak perlu kita tulis. Maka kita mendapatkan fungsi aljabar, ya aljabarnya ini dapat di sini, yaitu X pangkat 2 min X plus X plus 1. Kita dapat aljabar ini, maka kita substitusikan saja. Untuk 1 pangkat 2 plus 1 plus 1. Maka hasilnya 1 pangkat 2 1, tambah 1 2, ditambah 1 3. Nah, kan benar ini hasilnya 3. Jadi ini asal usulnya menjadi asal usul kenapa bisa mendapatnya 3. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah soal yang kita kerjakan tadi ya. Ini merupakan bentuk aljabarnya. Definisi makna limit secara intuisi. Untuk mengatakan bahwa limit fx sama dengan L dengan x mendekati C, berarti bahwa ketika x dekat tetapi berlainan dari C, maka fx dekat dengan L. Langsung saja kita masuk pada contoh limit berikut ini ya, kita kerjakan. Masuk contohnya. Limit 4x min 5 X mendekati 3. Ya, kita kerjakan ya. 4 dikali X-nya mendekati 3 ya. 3 min 5. Oke, kita kerjakan dulu yang kalian. Kita kali 3, 12 min 5 sama dengan 7. Maka limit 4x min 5 X mendekati 3 sama dengan 7. Nah, oke, kita lanjut contoh kedua. Kita coba lagi untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua yaitu limit X pangkat 2 min X min 6 per X min 3 X mendekati 3 sama dengan kita faktorkan ya teman-teman. Kita faktorkan untuk X pangkat 2 min X min 6 per X min 3. Kita faktorkan limit X mendekati 3. Kita faktorkan X min 3 X plus per X min 3. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Berapa dikali berapa supaya gini, negatif 3 ini ya. Negatif 3 dikalikan berapa supaya menghasilkan negatif 6. Kira-kira berapa? Negatif 3 dikalikan berapa supaya menghasilkan negatif 6? Plus berapa? Plus 2 ya teman. Plus 2. Plus 2. Ya. 2 dikali negatif 3 itu hasilnya negatif 6. Jadi hasilnya negatif 6 ya. Maka X plusnya adalah 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat ada di pembilang dan penyebut yang sama, yaitu X min 3 dengan X min 3. Nah, ini kita coret saja teman-teman. Karena untuk X min 3 per X min 3 itu hasilnya adalah 1. Ya, tidak perlu kita tulis ya.
Ini kita coret, maka kita hanya ada X plus 2 ya. Dengan X mendekati 3. Oke, langsung saja. Untuk X-nya kan 3 plus 2, maka hasilnya adalah 5. Oleh karena itu, untuk limit X kuadrat min X min 6 per X min 3 dengan X mendekati 3 itu adalah hasilnya adalah 5. Hasilnya adalah 5. Limit-limit satu sisi ketika suatu fungsi mempunyai lompatan seperti bilangan bulat terbesar lebih kecil atau sama dengan X, maka limit tidak ada pada setiap lompatan, ya, pada setiap titik lompatan. Fungsi-fungsi yang sedemikian menyarankan perkenalan tentang limit satu sisi. Misalkan lambang X mendekati C plus bermakna bahwa X itu mendekati C dari kanan, dan untuk X mendekati C min itu bermakna bahwa X mendekati C dari kiri. Nah, maka untuk plus minus, ya, plus itu dari kanan, minus itu dari kiri. Definisi limit kiri dan limit kanan untuk mengatakan bahwa limit fx sama dengan L dengan X mendekati C plus atau dari kanan, berarti bahwa ketika X dekat tetapi pada sebelah kanan C, maka fx dekat ke L, maka fx dekat ke L. Nah, sedemikian pula untuk mengatakan bahwa limit fx sama dengan L mendekati C minus, berarti bahwa ketika X dekat tetapi pada sebelah kiri C, maka fx adalah dekat ke L. Di sini ada teorema A yang bunyinya limit fx sama dengan L dengan X mendekati C jika dan hanya jika limit fx sama dengan L dengan X mendekati C dari kanan dan limit fx sama dengan L dengan X mendekati C dari sebelah kiri. Maksud dari teorema A ini adalah sebuah limit dikatakan bahwa fx sama dengan L itu jika C itu nilainya dari kanan maupun dari kiri itu sama, atau nilai yang mendekati si limit fx sama dengan L ini dari kanan dan kiri sama. Nah, ini kesimpulannya ya, syarat limit itu, sebuah limit itu ada hasilnya apabila limit dari kanan dan kiri nilainya sama. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kalkulus kita tentang limit. Thank you and see you next video. Bye bye.